Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak tidak sealiran dan katanya tidak berbaiat punya keimaman? Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran asal-usulnya. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardi li wa li ummati masjidan tahura. Kalau Anda nggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci, bisa digunakan untuk sholat. Jelas ya? Tuh, jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masya Allah, maka itu bagian dari masjid, sah, suci, kita bisa anggap baik, nggak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu, ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah, lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Hah? Dan siapa yang membaiat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu kan sederhana aja. Datang aliran seperti ini, pernah datang seperti ini hendaknya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik atau ekonomi atau keadaan tertentu, sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari sejak munculnya fitnah kubra atau bahkan wafatnya Nabi SAW, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi dari sejak Nabi hidup harus diwaspadai. Nah, contoh di Jawa ini, di Jawa saja sebelum ada Nusantara, sebelum ada Indonesia, itu pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya hadirkan yang ulama lokal rasa internasional, ya. Itu untuk pengingat gitu ya, pengingat. Kalau yang lain kitab ulama-ulama luar banyak sekali. Kata beliau di kitabnya yang kedua, jadi ada 19 kitab yang beliau karang, kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 9 sampai 14. Beliau sudah ingatkan. Kata beliau di tahun ini, tahun 1333 Hijriah. Ya, di Jawa itu sudah banyak aliran-aliran yang terindikasi menyimpang. Apa di antara aliran-alirannya? Disebutkan halaman 10-nya ada minhum rafidhiyuna. Ada aliran Rafidah yang kebiasaannya senang mencela sahabat-sahabat Nabi. Ya, wahum yasubbuna sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Umar radhiyallahu taala anhu wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu indikasinya kata beliau itu seringkali mencela sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Dikultus tinggi di atas yang lain, bahkan ada yang menuhankan Ali dan sebagainya. Maka kata beliau ini aliran sesat. Bahkan disebutkan hati-hati oleh beliau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda menemukan yang seperti ini suka mencela sahabat Nabi. Beliau nggak sebutkan aliran mana, cuman indikasinya demikian. Jika ada yang mendapati seperti ini, maka disebutkan hadis Nabi, fala tunaqihuhum wala tusalli bihim wala tusalli alaihim. Jangan berhubungan dengan mereka kekerabatan, kekeluargaan, jangan besanan dengan mereka, jangan menyolatkan mereka, jangan disolatkan oleh mereka dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya aliran semacam ini juga itu kalau sholat tempat-tempat yang selain mereka itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa orang tertentu gitu kan. Nah, karena tanah yang ini belum sempurna, harus ada tanah dari tempat tertentu. Sejak kapan begitu? Nabi aja ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah. Anda bayangkan, Nabi ke Madinah nggak pernah bawa tanah Mekah. Nabi ke Badar, sholat di Badar nggak pernah bawa tanah Madinah. Di Anda ke Indonesia ngapain bawa tanah dari tempat tertentu? Kebayang nggak? Sederhana aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Gak usah sekolah sampai S3 kemudian menyimpulkan sesuatu, gak usah. Yang sederhana aja. Nabi setakwa-takwanya Nabi gak pernah pindah ke tempat lain bawa tanah Mekah. Itu hal semacam. Jadi hati-hati ya pada aliran semacam ini. Lama-lama nanti Anda diminta infak gitu. Ya ujung-ujung ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin Anda yang kerja, ya kan? Dia yang naik dan sebagainya. Jadi saran saya jauhilah yang seperti itu. Yang standar-standar saja, yang biasa-biasa. Ya. Baik. Makanya kata beliau kalau menemukan yang seperti ini jauhi, itu aliran sesat. Anda datang tampilannya mungkin seperti yang lain, pakai kayak kiai, panggilannya kiai gitu kan, pakai jubah, ya pakai misalnya sorban, pakai macam-macam. Lihat dulu, tiba-tiba waktu sholat adzan bunyi, Allahu Akbar, dia nggak sholat. Anda tanya, Pak Kiai sudah adzan nggak sholat dulu? Wah, kalau ibu masih latihan,
Masih latihan. Kalau saya, rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, masya Allah. Kata Kiai Hasim, sesat. Kiai Hasim yang bilang tuh, sesat itu, hati-hati. Sesat, ya. Gak peduli mau jubahnya selebar Batman kayak gimana, pokoknya nggak bisa. Jelas ya? Hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak tuh, banyak ya, luar biasa. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Dia pakai jubah, dia pakai jubah. Ntar besok Kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Hati-hati sama yang begitu. Sekarang sudah banyak lagi disebut aliran ibahi namanya. Ibahi, hati-hati. Saya dapat informasi kemarin, saya berjumpa salah satu tokoh ulama karismatik, masya Allah. Dia menyampaikan, Ustaz, aduh sekarang ini masya Allah. Ada lagi yang seperti itu sekarang. Ada lagi.